Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apa keunikan dari psikologi para Buddha, psikologi transendensi, yang dibicarakan di sini, dibanding psikologi lainnya? Sigmund Freud memperkenalkan psikoanalisis ke dunia. Itu berakar pada analisis pikiran. Itu terbatas pada pikiran, itu tidak melangkah keluar dari pikiran, bahkan 1 inci pun. Sebaliknya, itu masuk lebih dalam ke dalam pikiran, ke dalam lapisan-lapisan pikiran yang tersembunyi, ke dalam alam bawah sadar, untuk menemukan cara dan sarana, sehingga pikiran manusia setidaknya bisa menjadi normal. Tujuan psikoanalisis Freudian tidak terlalu besar. Tujuannya adalah untuk menjaga orang tetap normal. Tetapi kenormalan saja tidak cukup. Hanya menjadi normal tidak ada artinya. Itu berarti kapasitasmu untuk mengatasi rutinitas kehidupan yang normal. Itu tidak memberimu makna, itu tidak memberimu arti penting. Itu tidak memberimu wawasan tentang realitas dari berbagai hal. Itu tidak membawamu melampaui waktu, melampaui kematian. Paling banter, ini adalah perangkat yang sangat membantu bagi mereka yang telah menjadi sangat abnormal, sehingga mereka tidak mampu menghadapi kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tidak bisa hidup dengan orang lain, mereka tidak bisa bekerja, mereka telah menjadi hancur. Psikoterapi memberi mereka keutuhan tertentu, tapi bukan integritas, ingatlah, melainkan hanya keutuhan tertentu. Psikoterapi mengikat mereka menjadi satu ikatan. Mereka tetap terpecah belah. Tidak ada yang mengkristal dalam diri mereka, tidak ada jiwa yang lahir. Mereka tidak menjadi bahagia, mereka hanya menjadi kurang menderita, kurang sengsara. Psikologi membantu mereka menerima kesengsaraan. Psikoterapi membantu mereka menerima, hanya ini yang bisa diberikan kehidupan kepadamu, jadi jangan meminta lebih. Di satu sisi, hal itu berbahaya bagi pertumbuhan batin mereka, karena pertumbuhan batin hanya terjadi ketika ada ketidakpuasan ilahi. Ketika dirimu benar-benar tidak puas dengan segala sesuatu sebagaimana adanya, barulah dirimu melakukan pencarian, barulah dirimu mulai bangkit lebih tinggi, barulah dirimu berusaha untuk menarik dirimu keluar dari lumpur. Yang melangkah sedikit lebih jauh ke alam bawah sadar. Ia masuk ke alam bawah sadar kolektif. Ini semakin menjadi masalah, dan ini tidak akan membantu. Assagioli pindah ke ekstrim yang lain. Melihat kegagalan psikoanalisis, ia menciptakan psikosintesis. Namun, hal itu berakar pada ide yang sama. Alih-alih analisis, ia menekankan sintesis. Psikologi para Buddha bukanlah analisis atau sintesis, melainkan adalah transendensi, yaitu melampaui pikiran. Psikologi para Buddha bukan pekerjaan di dalam pikiran, melainkan adalah pekerjaan yang membawamu keluar dari pikiran. Itulah arti sebenarnya dari kata ecstasy dalam bahasa Inggris, yaitu menonjol. Bila dirimu mampu berdiri di luar pikiranmu sendiri, bila dirimu mampu menciptakan jarak antara pikiran dan keberadaanmu,
maka dirimu telah mengambil langkah pertama dari psikologi para Buddha. Dan keajaiban terjadi bila dirimu berdiri di luar pikiran, semua masalah pikiran lenyap, karena pikiran itu sendiri lenyap, ia kehilangan cengkeramannya atas dirimu. Psikoanalisis seperti memangkas daun pohon, daun baru akan tumbuh. Ia tidak memotong akarnya. Dan psikosintesis adalah menempelkan kembali daun yang gugur ke pohon, merekatkannya kembali ke pohon. Itu juga tidak akan memberi daun itu kehidupan. Daun itu akan terlihat jelek, tidak akan hidup, tidak akan hijau, tidak akan menjadi bagian dari pohon, hanya direkatkan, entah bagaimana. Psikologi para Buddha memotong akar pohon, yang menciptakan semua jenis neurosis, psikosis, yang menciptakan manusia yang terfragmentasi, manusia mekanis, manusia seperti robot. Dan caranya sederhana. Psikoanalisis memakan waktu bertahun-tahun, dan manusia itu tetap sama. Ia merenovasi bangunan lama, menambal di sana-sini, mengecat putih rumah lama. Namun itu adalah rumah yang sama, tidak ada yang berubah secara radikal. Ia tidak mengubah kesadaran manusia. Psikologi para Buddha tidak bekerja di dalam pikiran. Ia tidak tertarik untuk menganalisis atau mensintesis. Ia hanya membantumu keluar dari pikiran, sehingga dirimu bisa melihat dari luar. Dan pandangan itu sendiri adalah sebuah transformasi. Saat dirimu bisa melihat pikiranmu sebagai sebuah objek, dirimu menjadi terpisah darinya, dirimu menjadi tidak teridentifikasi dengannya. Sebuah jarak tercipta, dan akarnya terpotong. Mengapa akarnya terpotong dengan cara ini? Itu karena dirimulah yang terus memberi makan pikiran. Jika dirimu teridentifikasi, dirimu memberi makan pikiran. Jika dirimu tidak teridentifikasi, dirimu berhenti memberinya makan. Ia mati dengan sendirinya. Ada sebuah kisah yang indah. Aku sangat menyukainya. Suatu hari Buddha melewati sebuah hutan. Itu adalah hari musim panas yang terik, dan ia merasa sangat haus. Ia berkata kepada Ananda, murid utamanya, Ananda, kembalilah. Hanya 3-4 mil ke belakang kita melewati sebuah sungai kecil. Bawakan sedikit air, ambil mangkuk pengemisku. Aku merasa sangat haus dan lelah. Ia telah menjadi tua. Ananda kembali, tetapi pada saat ia mencapai sungai, beberapa gerobak sapi baru saja lewat, dan mereka telah membuat seluruh sungai menjadi keruh. Daun-daun kering, yang telah mengendap di dasar sungai telah terangkat, tidak mungkin lagi untuk meminum airnya, karena terlalu kotor. Ia kembali dengan tangan hampa, dan berkata, kamu harus menunggu sebentar. Aku akan pergi duluan. Aku telah mendengar bahwa hanya 2-3 mil di depan ada sungai besar. Aku akan mengambil air dari sana. Tetapi Buddha bersikeras. Ia berkata, kembalilah dan ambil air dari sungai yang sama. Ananda tidak bisa memahami desakan itu,
tetapi jika sang guru berkata demikian, sang murid harus mengikutinya. Melihat absurditasnya, bahwa ia harus berjalan 3-4 mil lagi, dan ia tahu bahwa air tidak layak diminum, ia pun pergi. Ketika ia hendak pergi, Buddha berkata, "Dan jangan kembali jika airnya masih keruh. Jika keruh, duduklah saja di tepi sungai dengan tenang. Jangan melakukan apapun, jangan masuk ke sungai. Duduklah di tepi sungai dengan tenang dan perhatikan. Cepat atau lambat airnya akan jernih lagi, lalu isi mangkuk itu dan kembalilah." Ananda pergi ke sana. Buddha benar, airnya hampir jernih, daun-daunnya telah bergerak, debu telah mengendap. Tetapi airnya belum sepenuhnya jernih, jadi ia duduk di tepi sungai sambil memperhatikan aliran sungai. Perlahan-lahan, airnya menjadi sebening kristal. Kemudian ia datang sambil menari. Kemudian ia mengerti mengapa Buddha begitu bersikeras. Ada pesan tertentu di dalamnya untuknya, dan ia memahami pesan itu. Ia memberikan air itu kepada Buddha, dan Buddha berterima kasih kepadanya, menyentuh kakinya. Buddha berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku seharusnya berterima kasih, karena kamu telah membawakan air untukku." Ananda berkata, "Sekarang aku bisa mengerti. Awalnya aku marah, aku tidak menunjukkannya, tetapi aku marah, karena tidak masuk akal untuk kembali. Tetapi sekarang aku mengerti pesannya. Inilah yang sebenarnya aku butuhkan saat ini." Hal yang sama terjadi pada pikiranku, saat duduk di tepi sungai kecil itu, aku menyadari bahwa hal yang sama terjadi pada pikiranku. Jika aku melompat ke sungai, aku akan membuatnya kotor lagi. Jika aku melompat ke dalam pikiran, lebih banyak kebisingan tercipta, lebih banyak masalah mulai muncul ke permukaan. Duduk tenang di pinggir sungai, aku mempelajari tekniknya. Sekarang aku akan duduk di samping pikiranku juga, mengamatinya dengan semua kekotoran dan masalahnya, serta daun-daun tua dan luka, kenangan, keinginan. Tanpa peduli, aku akan duduk di tepi, dan menunggu saat ketika semuanya menjadi jelas. Dan itu terjadi dengan sendirinya, karena saat kamu duduk di tepi pikiranmu, kamu tidak lagi memberinya energi. Inilah meditasi yang sebenarnya. Meditasi adalah seni transendensi. Freud berbicara tentang analisis, Asagioli tentang sintesis. Buddha selalu berbicara tentang meditasi, kesadaran. Dirimu bertanya, apa keunikan psikologi para Buddha ini? Meditasi, kesadaran, kewaspadaan, kesaksian, itulah keunikannya. Tidak diperlukan psikoanalis. Dirimu bisa melakukannya sendiri. Bahkan, dirimu harus melakukannya sendiri. Tidak diperlukan pedoman, ini adalah proses yang sangat sederhana jika dirimu yang melakukannya sendiri. Jika dirimu tidak melakukannya sendiri, itu terlihat sangat rumit. Bahkan kata meditasi membuat banyak orang takut.
Mereka menganggapnya sesuatu yang sangat sulit, melelahkan. Ya, jika dirimu tidak melakukannya, itu sulit dan melelahkan. Itu seperti berenang. Sangat sulit jika dirimu tidak tahu cara berenang. Tetapi jika dirimu tahu caranya, dirimu tahu itu proses yang sangat sederhana. Tidak ada yang lebih sederhana daripada berenang. Itu sama sekali bukan seni, itu sangat spontan dan alami. Sadarilah pikiranmu, dan dengan menyadari pikiranmu, dirimu akan menyadari fakta bahwa dirimu bukanlah pikiran, dan itulah awal dari revolusi. Dirimu telah mulai mengalir lebih tinggi, dan semakin tinggi. Dirimu tidak lagi terikat pada pikiran. Pikiran berfungsi seperti batu, dan menjagamu dalam medan gravitasi. Saat dirimu tidak lagi terikat pada pikiran, dirimu memasuki medan Buddha. Ketika gravitasi kehilangan kekuatannya atas dirimu, dirimu memasuki medan Buddha. Memasuki medan Buddha berarti memasuki dunia levitasi, dirimu mulai melayang ke atas. Pikiran terus menyeretmu ke bawah. Jadi ini bukan masalah menganalisis atau mensintesis. Ini hanya masalah kesadaran. Itulah sebabnya di Timur, kita belum mengembangkan psikoterapi seperti Freudian, atau Jungian, atau Adlerian, dan sekarang sudah banyak sekali di pasaran. Kita belum mengembangkan satu pun psikoterapi, karena kita tahu psikoterapi tidak bisa menyembuhkan. Psikoterapi mungkin membantumu menerima luka-lukamu, tetapi tidak bisa menyembuhkan. Penyembuhan datang ketika dirimu tidak lagi terikat pada pikiran. Ketika dirimu terputus dari pikiran, tidak teridentifikasi, sama sekali tidak terikat. Ketika ikatan itu berakhir, maka penyembuhan terjadi. Transendensi adalah terapi sejati, dan itu bukan hanya psikoterapi. Itu bukan hanya fenomena yang terbatas pada psikologimu, itu jauh lebih dari itu. Itu spiritual. Itu menyembuhkanmu dalam keberadaanmu. Pikiran hanyalah lingkarmu, bukan pusatmu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.